Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Resti Almi Mubaka, NIM 230211414723 akan mempresentasikan refleksi pengalaman belajar, perancangan dan pengembangan kurikulum topik 2 pada mata kuliah Seminar Pendidikan Profesi Guru. Nama mata kuliah, perancangan dan pengembangan kurikulum yang saya bahas adalah topik kedua. Review pengalaman belajar. Yang pertama, pengalaman belajar apa yang berguna dan menarik? Pada mata kuliah perancangan dan pengembangan kurikulum topik 2 membahas terkait UPD sebagai kerangka kerja kurikulum. Banyak sekali pengalaman belajar baru yang berguna dan menarik. Pengalaman tersebut adalah ketika mengetahui dan memahami template desain pembelajaran atau kerangka kerja kurikulum yang sesuai dengan UPD. Hal tersebut dikarenakan sebelumnya saya baru mengetahui definisi dan tahapan dalam penyusunan pembelajaran dengan prinsip UPD. Itulah yang menjadikan pengalaman belajar baru ini sangat menarik perhatian saya sehingga berguna dalam konteks sebagai calon guru. Kerangka kerja kurikulum yang sesuai dengan UPD dimulai dengan menetapkan hasil yang diinginkan. Hasil ini berupa tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh peserta didik. Selanjutnya, guru harus menentukan bukti penilaian berupa tugas kinerja dan bukti lainnya, seperti kuis, tes, observasi, dan lain sebagainya. Dan terakhir, guru menentukan rencana pembelajaran yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Template desain kerangka kerja yang sesuai dengan UPD ini juga disesuaikan dengan buku yang ditulis oleh Wickens and McTighe pada tahun 2004. Hal inilah yang menjadikan pengalaman baru yang menarik dan berguna untuk saya pelajari dan diterapkan dalam penyusunan rancangan pembelajaran. Dari pengetahuan baru dan pengalaman tersebut, saya dapat mengetahui bahwa sebagai calon guru harus mengetahui kerangka kerja kurikulum UPD dalam pelaksanaan pembelajaran. Calon guru juga harus menunjukkan aktualisasi UPD sebagai kerangka kerja kurikulum di sebuah lembaga pendidikan. Yang kedua, pengalaman belajar apa yang berguna tetapi kurang menarik? Menurut saya, pengalaman belajar pada mata kuliah perancangan dan pengembangan kurikulum topik 2 sangat berguna dan menarik perhatian saya. Semua pengalaman belajar merupakan hal baru yang saya dapatkan untuk dipelajari. UPD sebagai kerangka kerja kurikulum dan penerapan dalam pembelajaran merupakan sebuah topik pembelajaran yang harus dipahami oleh semua calon guru. Hal tersebut karena calon guru harus mengetahui bagaimana besarnya manfaat dari implementasi UPD sebagai kerangka kerja kurikulum di pendidikan Indonesia. Yang ketiga, pengalaman belajar apa yang menarik tapi kurang berguna? Pengalaman belajar yang menarik tetapi kurang berguna ialah saat mempelajari kerangka kerja dan penerapan UPD pada pembelajaran. Akan tetapi, pengalaman belajar ini akan menjadi tidak berguna apabila terdapat calon guru yang tidak menyusun kerangka kerja yang sesuai dengan prinsip UPD. Misalnya, terdapat calon guru yang merancang pembelajaran yang tidak sesuai dengan tahapan prinsip UPD karena merasa sudah terbiasa menggunakan tahapan selain UPD. Guru juga tidak menyusun kerangka kerja yang sesuai dengan prinsip UPD. Hal tersebut tidak sesuai dengan pengalaman belajar baru yang telah saya dapatkan karena dengan menggunakan UPD sebagai kerangka kerja kurikulum memiliki banyak manfaat dan dapat menjadikan pembelajaran yang efektif, tepat dalam mencapai tujuan pembelajaran dengan alur mundur. Pertanyaan keempat, pengalaman belajar apa yang tidak menarik dan tidak berguna dalam konteks sebagai calon guru? Menurut saya, setelah mempelajari mata kuliah perancangan dan pengembangan kurikulum, khususnya pada topik 2, semua pengalaman yang saya dapatkan sangat menarik dan berguna. Dalam konteks sebagai calon guru, saya tidak menemukan adanya pengalaman belajar yang tidak menarik dan tidak berguna. Pengalaman belajar yang saya dapatkan pada mata kuliah ini sangat berguna dan menarik perhatian saya, sehingga dapat menjadi refleksi dan pedoman dalam menyusun kerangka kerja kurikulum dan penerapan dalam pembelajaran yang sesuai dengan prinsip UPD. Refleksi pengalaman belajar. Menurut saya, semua topik pada mata kuliah perancangan dan pengembangan kurikulum sangat berguna dan menarik untuk dipelajari dan diperdalam, sehingga mampu berguna dalam konteks sebagai calon guru. Soal pertama, apa
yang telah terjadi? Pada alur mulai dari diri, saya menyaksikan beberapa video penjelasan terkait model pengembangan kurikulum. Setelah menyaksikan dan memahami inti dari video, saya menjawab beberapa pertanyaan sebagai pemantik untuk mempelajari topik dalam mata kuliah ini. Selanjutnya, pada alur eksplorasi konsep, saya membaca dan memahami materi terkait 3 tahapan pada prinsip UBD dan desain pembelajaran atau kerangka kerja yang sesuai dengan UBD. Saya memahami dengan seksama terkait berbagai hal yang harus ada dalam penyusunan kerangka kerja pada UBD dan penerapan dalam pembelajaran di kelas. Pada alur ruang kolaborasi, saya berkolaborasi dengan rekan saya untuk membahas kerangka kerja atau desain pembelajaran tahap 3 pada prinsip UBD. Kami menyusun desain pembelajaran pada tahap ketiga yang sesuai dengan kriteria where to. Kami juga membuat sebuah video penjelasan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Selanjutnya, pada alur demonstrasi kontekstual, saya bersama rekan saya menyusun hasil final dari artikel yang telah dibuat terkait kerangka kerja atau desain pembelajaran tahap 3 pada prinsip UBD. Setelah itu, kami membagikan link video dan artikel final kepada rekan-rekan sekelas untuk saling dipelajari dan diberikan saran ataupun kritikan. Pada alur elaborasi pemahaman, menjadi wadah bagi saya untuk lebih memahami materi dalam topik ini dalam pembuatan artikel dan video singkat. Saya membandingkan pembahasan final kelompok lain dengan artikel dan membuat video penjelasan dengan singkat. Lalu pada alur koneksi antar materi, saya membuat sebuah peta konsep terkait kerangka UBD yang memiliki 3 langkah dalam mengembangkan kurikulum. Dan terakhir pada alur aksi nyata, saya menjawab beberapa pertanyaan refleksi terkait materi yang sudah dipelajari sebelumnya. Nah, menurut saya, topik 2 ini sangat penting untuk dipahami dan dipelajari oleh calon guru profesional. Seorang guru wajib memahami dan mengimplementasikan prinsip UBD dalam menyusun kerangka kerja. Guru harus benar-benar memahami dan melakukan riset pada artikel ataupun mengikuti webinar yang membahas terkait UBD dalam kurikulum pendidikan Indonesia untuk lebih mematangkan pemahaman terkait materi ini. Pertanyaan kedua, mengapa hal tersebut dapat terjadi? Pada topik 2, perancangan dan pengembangan kurikulum yang telah dipelajari ini memberikan manfaat penting sebagai calon guru. Jadi sebagai calon guru itu harus mampu mengkritisi model pengembangan kurikulum yang diterapkan di Indonesia, khususnya bagaimana jika menerapkan kurikulum UBD di Indonesia. Guru juga harus mengetahui dan memahami UBD sebagai kerangka kerja kurikulum dan bentuk penerapannya. Hal tersebut karena UBD memiliki banyak manfaat dan dapat menjadikan pembelajaran efektif dan tepat dalam mencapai tujuan pembelajaran dengan alur mundur. Pengalaman belajar pada topik ini dapat menjadi acuan bagi saya untuk selalu belajar berbagai hal yang berkaitan dengan pendidikan, khususnya bagaimana seorang guru mampu menganalisis kurikulum yang sesuai untuk diterapkan pada siswa Indonesia. Analisis artefak pembelajaran. Artefak-artefak pembelajaran mana yang dapat saya jadikan bukti dukung hasil refleksi pengalaman belajar? Yang pertama, ada ruang kolaborasi, berupa artikel dan video kelompok terkait kerangka kerja atau desain pembelajaran tahap 3 pada prinsip UBD. Berikut adalah lampiran dokumennya dan video. Selanjutnya, pada demonstrasi kontekstual, berupa artikel final kelompok terkait kerangka kerja atau desain pembelajaran tahap 3 pada prinsip UBD. Berikut adalah lampiran dokumen artikel final kelompok saya. Artefak yang ketiga adalah pada elaborasi pemahaman, berupa artikel dan video individu terkait perbandingan antara pembahasan final kelompok lain dengan artikel terkait UBD sebagai kerangka kerja kurikulum. Berikut adalah lampiran, artikel, dan video penjelasan secara individu. Yang keempat,
pada koneksi antar materi berupa peta konsep terkait kerangka UBD yang memiliki 3 langkah dalam mengembangkan kurikulum. Berikut adalah lampiran peta konsep yang telah saya buat. Mengapa artefak ini yang saya pilih? Saya memilih 2 artefak dari 5 artefak sebagai bukti dari hasil refleksi pengalaman belajar karena sesuai dengan pengalaman dan pengetahuan baru yang saya terima. Melalui artefak elaborasi pemahaman, saya mengetahui dan memahami UBD sebagai kerangka kerja kurikulum di semua tahapan dari menentukan tujuan, menentukan bukti penilaian, dan menyusun kegiatan pembelajaran. Saya juga lebih paham karena membandingkan apa yang saya peroleh dari presentasi tiap kelompok dengan artikel yang ada di internet. Serta pada artefak koneksi antar materi, saya dapat membuat sebuah peta konsep yang berisi tentang UBD sebagai kerangka kerja kurikulum dan tahapan-tahapannya. Bagian mana dari artefak ini yang mendukung hasil refleksi saya? Dari kedua artefak yang saya lampiran, bagian dari artefak yang mendukung hasil refleksi saya yaitu artefak pada alur koneksi antar materi. Hal tersebut dikarenakan pada artefak memuat peta konsep terkait kerangka UBD yang memiliki 3 langkah dalam mengembangkan kurikulum. Rumusan hasil refleksi berupa pembelajaran bermakna. Apabila saya mengajar atau membahas topik ini dengan mempertimbangkan prinsip pembelajaran bermakna yang berpusat kepada siswa, perubahan apa yang akan saya lakukan? Pembelajaran bermakna yang saya peroleh setelah mempelajari mata kuliah ini, yaitu pentingnya bagi seorang calon guru untuk memiliki pemahaman dan mampu menerapkan UBD sebagai kerangka kerja kurikulum di lembaga pendidikan. Hal tersebut karena UBD memiliki banyak manfaat untuk keberhasilan dalam mencapai tujuan pembelajaran. Pada topik ini, saya telah mengetahui dan memahami terkait tahapan dalam prinsip UBD pada merancang pembelajaran dan asesmen untuk mencapai tujuan pembelajaran. Saya juga memahami bagaimana mendesain pembelajaran atau kerangka kerja menggunakan prinsip UBD. Saya menjadi lebih paham terkait kerangka kerja kurikulum yang sesuai dengan UBD, dimulai dengan menetapkan hasil yang diinginkan. Hasil ini berupa tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh peserta didik. Selanjutnya, guru harus menentukan bukti penilaian berupa tugas kinerja atau bukti lainnya seperti kuis, tes, observasi, dan lain sebagainya. Dan terakhir, guru menentukan rencana pembelajaran yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Template desain kerangka kerja yang sesuai dengan UBD ini juga disesuaikan dengan buku yang ditulis oleh Wiggins dan McTighe pada tahun 2004. Pengetahuan baru yang saya dapatkan terkait UBD sebagai kerangka kerja kurikulum akan mampu menjadi solusi bagi kurikulum pendidikan Indonesia yang kurang fleksibel dalam penerapan pembelajaran. Dengan bertahap, saya akan melakukan riset atau belajar lebih lanjut terkait bagaimana model pengembangan kurikulum yang diterapkan untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan. Saya juga akan terus belajar terkait UBD sebagai salah satu kerangka kerja kurikulum baru yang masih belum banyak dikenal oleh para guru. Selanjutnya, saya akan menyusun kerangka kerja atau desain pembelajaran yang sesuai UBD, sehingga proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan bermakna. Saya harus bisa membiasakan dengan tahapan tersebut agar mampu menciptakan pembelajaran yang fleksibel yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Selain itu, saya juga akan menerapkan pembelajaran yang memberikan kesempatan peserta didik untuk berpendapat dan aktif dalam pembelajaran. Saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan sesuai dengan UBD sebagai kerangka kerja kurikulum. Penggunaan UBD sebagai kerangka kerja kurikulum akan menuntut guru untuk menentukan tujuan akhir pembelajaran yang berpihak pada siswa. Saya akan memulai dengan mengidentifikasi karakteristik, minat, dan bakat peserta didik sebelum menyusun rancangan pembelajaran. Selanjutnya, saya akan menentukan tujuan pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan peserta didik dan menyusun asesmen yang sesuai dengan karakteristik mereka.
Hingga akhirnya saya akan merancang kegiatan pembelajaran dengan pendekatan, model, metode, dan media pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Berbagai hal tersebut dilakukan agar proses pembelajaran dapat berjalan lancar dan efektif dan mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Beragam teori, konsep, dan pengetahuan baru dari topik ini akan saya terapkan dalam praktik mengajar di sekolah PPL dan membantu saya dalam menciptakan pembelajaran yang efektif dan bermakna bagi peserta didik. Sekian presentasi dari saya terkait refleksi pembelajaran pada setiap mata kuliah, seminar pendidikan profesi guru. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kurang lebihnya mohon dimaklumi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.